Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan segmen Suara Warga atau Suara Pedesaan edisi Sabtu 4 Mei 2024. Program ini adalah sebuah inovasi baru RRI Wamena yang berkolaborasi dengan komunitas jurnalis warga Noken untuk pemberitaan. Untuk edisi perdana ini, kami akan hadir dengan sejumlah informasi liputan komunitas jurnalis warga Noken Wamena, di antaranya kegiatan usaha merajut Noken yang dilakukan warga di Wamena, hingga pelatihan penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah distrik Woma, Kabupaten Jayawijaya, yang dihadiri langsung oleh PJ Gubernur Papua Pegunungan Felix Fernando Wanggai. Bersama saya Roni Hisage, berikut informasi jurnalis warga selengkapnya. Saudara, untuk informasi pertama, kita ikuti laporan jurnalis warga Noken Mair Yikwa tentang aspirasi para sarjana pendidikan di Papua Pegunungan yang meminta pemerintah menambah kuota penerimaan guru kontrak. Berikut laporannya disampaikan Mair Yikwa. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan diminta untuk menambah jumlah kuota penerimaan tenaga guru honorer atau guru kontrak yang akan ditempatkan pada 8 kabupaten di provinsi tersebut. Aspirasi itu disampaikan ribuan sarjana pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan ketika melakukan pendaftaran penerimaan guru kontrak yang dibuka oleh Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, Jumat pekan kemarin. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Pendidikan hendak membuka penerimaan tenaga guru kontrak untuk menerima 192 orang. Namun, para pelamar membludak hingga mencapai 1.000 pendaftar. Oleh karena itu, para sarjana pendidikan ini meminta agar pemerintah menambah jumlah kuota penerimaan guru dimasuk. Aspirasi itu diantaranya disampaikan oleh Alexander Ijibalong SPD mewakili para pelamar pada Jumat 26 April 2024. Alexander mengatakan ribuan pelamar guru kontrak yang mendaftar datang dari berbagai kabupaten di Papua Pegunungan untuk bisa mendaftar sebagai guru kontrak. Namun sayangnya kuota yang disediakan sangat sedikit. Di Wamena, Bapak Ibu yang datang dari jauh-jauh ini harus bagaimana kalau kuotanya sedikit? Perjuangan mereka harus naik pesawat dan mobil dengan biaya sendiri, tetapi kuota yang tersedia hanya sedikit. Mohon pemerintah tambah kuota. Sementara itu, Ketua Panitia Penerima Guru Kontrak Ginas Kogoya SPD mengatakan Dinas Pendidikan dan Pengajaran selaku penyelenggara akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Ketua Panitia juga menyatakan pihaknya akan tetap melaksanakan tahapan seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tes akan dilakukan terhadap 782 peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Jadi yang menjamin ini yang buat yang punya uang di atas. Pasti kita kerja itu mah. Jadi kemampuan kami dinas yang kami buat seperti ini. Selanjutnya mungkin di atas menambah bagaimana kami akan mengulang ya. Dari 780 pelamar yang mengikuti ujian tes tulis, selanjutnya akan diseleksi sebanyak 192 orang yang nantinya akan ditempatkan pada 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dengan kuota masing-masing kabupaten 24 orang. Demikian laporan saya, Mair Yikwa, komunitas jurnalis warga Noken RRI Wamena. Informasi selanjutnya, pendengar, Dino Tabuni akan menyampaikan laporan tentang usaha merajut Noken yang dilakukan seorang mama di Tolmis atau Tolikaramisi, distrik Woma. Usaha kerajinan tangan dengan merajut noken, busana dan aneka perhiasan berbahan noken lainnya dilakukan untuk menunjang pelayanan gereja. Itu yang dilakukan seorang mama Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
adalah Mama Rosina Tabuni, seorang mama janda dengan 2 anak di Wamena. Siang itu, Rabu 1 Mei 2024, tim jurnalis warga Noken Wamena menemui Mama Rosina Tabuni di rumahnya, yang juga tempat ia merajut noken, di Kompleks Tolmis atau Tolikaramisi, Kampung Pipitmo, Distrik Woma, Kabupaten Jayawijaya. Di dalam rumahnya berbahan kayu tersebut, Mama Rosina Tabuni berkisah tentang usaha yang digeluti itu. Selain untuk menunjang pelayanan di gereja, Rosina bilang hasil usahanya juga untuk menghidupkan keluarga dan disekolahkan 2 anaknya yang masih di SD dan SMP. Adapun jenis noken yang ia rajut berupa tas ukuran besar, sedang hingga kecil, selendang, baju rompi, daster, gelang, hingga tas tempat kapur pinang. Harga jual dari setiap rajutan itu bervariasi, dari harga Rp10.000 untuk gelang hingga 3 jutaan untuk rompi dan daster berukuran orang dewasa. Kita biasa masak baru bawa ke gereja, makan sama-sama dengan jemaat di gereja. Iya, itu kalau macam hari-hari itu kita beli sayur kah, begitu, beli makanan baru masak untuk keperluan kita punya rumah tangga. Kalau mereka beli banyak macam yang besar-besar begini mereka beli, itu kita bayar untuk anak-anak sekolah dan punya uang sekolah. Rosina juga mengaku usahanya itu sudah digeluti sejak 4 tahun lalu. Meski begitu, hingga saat ini belum memiliki tempat penjualan yang layak. Rosina Tabuni mengakui untuk tempat penjualan hasil rajutan noken, terkadang ia menjualnya di area Pasar Misi, Wamena. Dan apabila ada pameran, ia sering terlibat dalam pameran yang digelar pemerintah. Lebih lanjut, ia mengatakan sejauh ini belum ada perhatian khusus dari pemerintah daerah. Akan tetapi ia bangga jika hasil anyamannya bisa digunakan oleh orang lain dan bisa ada di wilayah lain. Karena katanya sayangnya jika hasil anyaman dijual dengan harga mahal tetapi tidak digunakan. Itu kadang jual di Misi, di Pasar Misi, di jalan situ lagi, di jalan. Terus yang kemarin ini kita ada kasih masuk berkas di Lanijaya, bawa pergi jual di Lanijaya. Itu saya kasih tahu biar yang penting saya punya pekerjaan atau keterampilan nih orang lain bisa pakai, itu yang sama. Dan kita jual mahal-mahal kan tidak ada yang beli. Depesan murah, ada yang depesan beli benang saja bawa. Mereka beli benang saja bawa, itu saya tinggal anyam saja baru saya kasih, asal yang penting saya pakai keterampilan bisa dekat daerah orang lain bisa pakai itu. Demikian dari Distrik Woma laporan saya, Dino Tabuni, jurnalis warga Noken Wamena. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya masih menyalurkan bantuan kemiskinan ekstrim kepada masyarakat di 15 distrik. Informasi tersebut akan disampaikan jurnalis warga Simon Ubuka. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terus menyalurkan bantuan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Jayawijaya yang terbesar di 15 distrik. Kepala Dinas Sosial Jayawijaya Nicholas Itlai mengatakan penyaluran bantuan miskin ekstrim tahun 2023 yang baru dibayarkan tahun 2024 tersisa 5 distrik yang belum terlayani, sementara 10 distrik lainnya sudah selesai disalurkan. Nicholas Itlai mengatakan layanan penyaluran bantuan miskin ekstrim tahun 2023 pada 15 distrik terjadi keterlambatan pembayaran karena terkendala musim pemilu, di mana pihak bank harus menyelesaikan pembayaran aparatur negara seperti KPPS, PPS, PPD, dan KPU pada 8 kabupaten, sehingga penyaluran bantuan ekstrim baru bisa dilakukan pada tahun 2024. Katanya, dengan kendala tersebut, pihak perbankan mengusulkan agar pembayaran dilakukan di kantor dinas sosial, sebab jika dilakukan di bank pastinya warga akan membludak karena jumlahnya mencapai 7.000 orang. Tapi itu berhubung karena bulan yang sama juga, itu bulan November dengan September itu bersamaan dengan pembayaran aparatur negara terkait dengan KPPS, BPS, terus KPU di 8 kabupaten, sehingga dalam jangka waktu yang kami rencanakan untuk penyaluran itu lewat rekening itu memang terkendala di situ, sehingga teman-teman bank menyampaikan bahwa
cara yang lebih bagus supaya kita pembayaran lakukan di dinas sosial. Kalau di bahan otomatis dalam jumlah orang lebih banyak 7.000 membayar pelayanan itu otomatis akan terganggu dengan mereka punya pelayanan dalam jumlah. Selain itu lebih jauh Kadin Sos Jayawijaya Nicholas Itlai mengatakan dana yang disediakan pemerintah dalam penyaluran bantuan miskin ekstrim tahun 2023 ini sebesar Rp 7 miliar untuk 15 distrik yang menjadi sasaran pengatasan kemiskinan ekstrim di mana setiap keluarga mendapat bantuan senilai 1 juta rupiah. Laporan komunitas jurnalis warga Noken, Simon Wuka untuk RRI Wamena. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Pemilik rumah makan Aru di Jalan Irian Wamena menyampaikan klarifikasinya tentang video viral makanan berulat yang sempat beredar di kalangan masyarakat. Laporan jurnalis warga Ishak Silak. Pemilik rumah makan Aru di Wamena, Kabupaten Jayajaya mengklarifikasi beredarnya video makanan yang diduga mengandung ulat sejenis belatung yang sempat beredar di sosial media. Video tersebut beredar di kalangan masyarakat Jayajaya sejak tanggal 24 April hingga meluas. Putut Wijayanti, pemilik rumah makan Aru, kepada media Kamis 2 Mei lalu mengatakan pelanggan yang diduga membuat video tersebut telah memesan makanan sebanyak 10 bungkus. Pada Rabu 24 April 2024 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, 3 jam setelah pembelian. Yang bersangkutan datang ke rumah makan menyampaikan komplain. Dengan demikian, Putut memastikan tidak buat bukti jika video makanan berulat itu dari rumah makan Aru, karena selain setelah 3 jam baru disampaikan, tapi juga hanya 1 bungkus yang berulat dari 10 bungkus yang dipesan. Memastikan bahwa video tersebut tidak disebut di rumah makan kami, tapi makanan tersebut sudah dibawa keluar waktu selama 3 jam. Kami juga tidak mengetahui selama 3 jam tersebut dibawanya makanan ini mungkin karena sudah membuat aku atau mohon masyarakat khususnya masyarakat dan semua, tapi perlu kami klarifikasi bahwa kejadian tersebut. Putut juga memastikan dari tingkat keramaian pelanggan di rumah makan tersebut tidak mungkin dia bisa menyimpan masakannya hingga berhari-hari dan berpotensi berbelatung karena pelanggannya cukup ramai sehingga setiap kali masak selalu habis dalam sehari. Lebih jauh, pihaknya menyatakan merasa dirugikan atas peredaran video viral tersebut sehingga diharapkan nama baik rumah makan Aru kembali dipulihkan karena dampaknya kata Putut sejak video tersebut beredar pengunjung di rumah makan Aru menurun drastis dan berdampak pada turunnya pendapatan. Kami juga untuk kejadian ini kami sudah melaporkan kepada kepolisian, sudah ada kunjungan juga dari Perindak dan Dinas Kesehatan. Mereka mengatakan baik-baik saja, tapi atas video yang viral ini sangat merugikan bagi kami. Dan kami hanya ingin nama baik kami kembali lagi seperti dulu. Kami juga ingin, dan kami pastikan masakan kami ini masakan baru, tidak seperti yang beredar di berita-berita saat ini. Sebelumnya, sejak beberapa hari lalu beredar di sosial media sebuah video berdurasi 36 detik di kalangan masyarakat Wamena dan sekitarnya. Dalam video itu terlihat benda sejenis ulat atau belatung terdapat dalam ayam dari makanan bungkusan yang kabarnya dibeli di rumah makan Aru Wamena. Komunitas jurnalis warga Noken, Radio Republik Indonesia Wamena, Ishak Silak melaporkan. Dan pendengar, informasi yang terakhir dari warga tentang kehadiran PJ Gubernur Papua Pegunungan, Felix Fernando Wanggai dan istrinya di Puskesmas Wamena Kota dalam pelatihan pembuatan makanan tambahan atau PMT yang dilakukan oleh pemerintah distrik Woma. Laporan tersebut akan disampaikan Dino Tabuni dari distrik Woma. Pemirsa, PJ Gubernur Papua Pegunungan Felix Fernando Wanggai beserta ibu turut menghadiri sosialisasi dan pelatihan pembuatan makanan tambahan atau PMT distrik Woma yang dilakukan di Puskesmas Wamena Kota, Kabupaten Jayajaya, Jumat 3 Mei 2024. Kehadiran PJ Gubernur sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam penanganan stunting di Jayajaya dan Papua Pegunungan. Oleh karenanya, Gubernur Felix Wanggai dan istrinya Erwin Meiliantina juga terlibat langsung dalam proses pelatihan memasak pada pembuatan makanan tambahan di puskesmas tersebut.
Pada kesempatan itu, Felix Wanggai mengatakan sebagai provinsi baru, pembangunan manusia atau SDM merupakan suatu yang sangat penting dan SDM harus dibentuk sejak anak masih dalam kandungan. Sehingga stunting menjadi masalah serius yang harus diselesaikan. Untuk itu, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pihak Puskesmas Wamena Kota maupun aparatur pemerintah distrik Woma serta pemerintah kampung se-distrik Woma yang menggelar pelatihan PMT dengan melibatkan masyarakat di tingkat bawah sebagai bagian dari upaya penanganan stunting. Dan kami bersyukur karena pemerintah kabupaten Woma, kampung-kampung yang ada di sini melalui kepala kampung, pada memberikan perhatian untuk menangani langsung di level paling bawah. Sehingga level paling bawah peran dari kepala kampung, tapi kemudian ada kader-kader juga, kader-kader di kampung yang kemudian akan memberikan perhatian terhadap penanganan stunting. Artinya untuk mulai mendirikan Sementara itu, Kepala Puskesmas Wamena Kota, Dr. Lorina mengatakan, dengan adanya kegiatan tersebut, hendaknya masyarakat terutama pada kader kesehatan di Woma bisa mengenali lebih jauh tentang stunting. Selain itu, Lorina juga berharap dengan adanya pelatihan tersebut, para kader dan masyarakat di Woma mengetahui tentang cara mengelola makanan bergizi untuk anak-anak. Sosialisasi ternyata stunting itu bukan dari berat badan, tetapi dari tinggi badannya. Nah, kita juga kasih gambaran kalau misalnya stunting ini nanti ke depannya kalau kita nggak tahu seperti apa, terus pencegahannya seperti apa ya, harusnya ibu-ibu kader tahu. Nah, seperti pelatihan ini harapan saya ke depannya kader-kader lebih mengerti, lebih tahu dan lebih cepat tanggap sehingga kalau jika ada kasus-kasus khususnya di Woma segera bawa ke kami untuk kami bisa lebih lanjut untuk status-statusnya. Di tempat yang sama, Helena Hubi sebagai peserta pelatihan dan sosialisasi tersebut mengakui jika kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat kecil di distrik Woma, terutama untuk berperan dalam penanganan stunting di Jaya-Wijaya. Kegiatan ini bermanfaat bagi kita, terutama masyarakat kecil yang ada di kampung, terutama dalam kegiatan stunting. Mungkin kita punya anak-anak yang pertumbuhannya lama, tidak sehat. Melalui kegiatan ini kita bisa kembangkan di kampung kita masing-masing agar anak-anak bisa mendapatkan gizi yang baik. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan pembuatan makanan tambahan atau PMT distrik Woma melalui dana desa tahun anggaran 2023 itu diikuti oleh para kader kesehatan dari distrik Woma dan penggerak PKK pada setiap kampung di distrik Woma. Demikian dari distrik Woma, jurnalis warga Noken, Dino Tabuni melaporkan. Dan saudara, demikian laporan informasi dari komunitas jurnalis warga Noken Wamena di segmen Suara Pedesaan RRI Wamena. Mewakili tim redaksi, saya Roni Hisake, selamat malam dan sampai jumpa di Sabtu pekan depan.